Sampai petang ini, pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, apakah sudah ada perkembangan terkait data terkini mengenai korban yang ditemukan, Pak? Masih sebagaimana tadi disampaikan, ada 17 korban meninggal dunia yang telah ditemukan, kemudian ada 10 luka-luka, ya, yang baik ada yang sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kajen, kemudian ada yang cukup di puskesmas, dan ada yang sudah pulang juga. Kemudian masih ada juga 9 data yang dikategorikan hilang, artinya masih menjadi sasaran dari para tim SAR untuk bisa menemukan begitu. Saya konfirmasi ada 9 orang yang dilaporkan masih hilang ya Pak ya? Itu artinya laporan atau pengaduan dari masyarakat begitu? Iya, dari keluarga. Mungkin ada keluarganya yang belum teridentifikasi, melaporkan ke pos lapangan, kemudian diidentifikasi kira-kira aktivitas terakhirnya di mana, itu menjadi sumber informasi bagi tim SAR, teman-teman relawan TNI Polri untuk menuju pada titik lokasi yang diduga masih ada korban hilang ya, begitu. Ya, Pak Bergas, ini longsor ini kemudian mengakibatkan apakah infrastruktur utama di wilayah tersebut juga ikut terdampak atau rusak, sehingga bagaimana upaya penanganan korban ketika memang harus membutuhkan fasilitas infrastruktur, Pak? Ya, jadi ini kan jalur utama ya, jalur utama menuju Kabupaten Pekalongan. Nah, ini kami sudah koordinasi dengan PUPR setempat. Harapannya pihak PUPR Kabupaten Pekalongan bisa mengidentifikasi teknis kira-kira memungkinkan tidak bila ini menggunakan jembatan ponton, karena koordinasi kami dengan BMCK Provinsi memungkinkan masih ada jembatan ponton yang bisa diberdayakan. Kalau memang memungkinkan itu kita gunakan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya akhirnya memang harus berputar ya, sambil melakukan nanti kegiatan yang sifatnya penanganan infrastruktur secara permanen melalui sumber daya yang bisa dibuat, baik itu melalui pusat atau dari bantuan dari DSP BNPB tentunya. Ya, begitu. Pak, informasi dari Camat Petung Kriono menyampaikan ada beberapa desa seperti Kasimpar, kemudian Telogo Pakis, Yosorejo, Curung Muncar ya, benar ya Pak? Songgodadi dan juga Kayu Puring. Ya. Dari semua desa tersebut, apakah dampaknya kemudian sama atau ada perbedaan yang signifikan, Pak? Ya, jadi kalau yang khusus yang jumlahnya longsor, itu daerah yang di atas. Itu daerah atas, ya, yang longsor, karena sempat terjadi banjir bandang juga, karena warnanya coklat, gitu ya. Kemudian menghantam jembatan tadi, yang akhirnya terputus. Kemudian yang di daerah bawah itu ada yang banjir. Jadi di Kabupaten Pekalongan itu juga ada daerah yang banjir juga. Dan beberapa ada informasi yang pengungsian kurang lebih sekitar 100 ya, ada di beberapa titik begitu. Ya, Pak Bergas, artinya ini semua di lapangan dengan seluruh pemangku kepentingan. Leading sektornya siapa Pak? Apakah memang BPBD Jawa Tengah atau dari pihak mana Pak? Ya, ini masih tingkatnya sebetulnya masih daerah ya, masih kabupaten kota ya. Masih kabupaten kota. Jadi posisi ini kami BPBD Provinsi mendampingi daerah untuk melaksanakan aktivitas pemulihan dari kondisi kebencanaan tersebut. Dan pada kesempatan ini juga dari BNPB, dari pusat juga akan melakukan upaya-upaya percepatan apabila status kebencanaan ini dari siaga dinaikkan menjadi status tanggap darurat, maka segala sumber daya yang bisa dimungkinkan untuk bisa memperlakukan percepatan itu bisa terjadi di sana. Artinya ada batas waktu masa penanganan bencana ini sampai kapan, Pak? Ya, tinggal nanti hasil kajinya ya, hasil kaji cepat, apakah ini butuh cukup 7 hari atau 14 hari, atau nanti setelah 7 atau 14 hari diperpanjang. Itu tidak masalah, yang penting status tanggap daruratnya dari siaga ke tanggap darurat itu terjadi. Dan ini kembali kebijakan kepala daerah menjadi penting untuk meningkatkan status ini. Karena biar segala sumber daya yang masuk ke daerah Kabupaten Pekalongan bisa segera diterapkan di sana. Ya, Pak Bergas, dukungan apa yang Anda perlukan lintas sektoral, misalnya mungkin alat berat atau mungkin perangkat lain untuk membantu evakuasi korban? Ya, jadi koordinasi kami dengan OPD terkait khususnya di jajaran provinsi ya, itu dari mulai dinas sosial berkaitan dengan pengungsian,
Kemudian kesehatan tentunya berkaitan dengan warga yang terdampak, baik itu luka maupun sakit lainnya, baik itu karena longsor maupun karena banjir. Karena jejaring masing-masing OPD ini sudah jelas. Urusan kesehatan siapa yang mengkoordinir, urusan pengungsi siapa yang mengkoordinir, urusan SAR, klaster SAR, tentunya Basarnas, tentunya berkaitan dengan Sarpras, tentunya ada BMCK dan Pusdataru. Jadi di situ sudah berjalan, hanya saja tinggal mengepaske gitu ya. Ada satu fokus pada penyelesaian tentunya. Baik. Pak Bergas, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Selamat kembali bertugas, Pak Bergas. Ya, pemirsa, demikian.